Kemudian yang terakhir makaroninya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Lilianide. Hari ini kita akan membuat resep oseng-oseng makaroni mentega. Ya teman-teman, ini bahan-bahannya sudah tersedia, saya sudah siapkan. Ya, bahan yang utama tentunya makaroni ya. Tapi tujuan saya adalah makaroni ini sebagai karbo yang bisa langsung dimakan dengan makan kosong tanpa harus dengan nasi, sehingga saya sudah lengkapi dengan kentang, dengan telur puyuh, ya, daging ya ini, lalu juga wortel, dagingnya 200 gram, telur puyuhnya setengah rak, kentangnya setengah kilo, makaroninya 1/4 kilo. Ya. Lalu bumbu-bumbunya, bawang merah, bawang putih itu masing-masing 3 siung. Lalu lombok besar 2 siung, bawang bombay setengah siung, paprika 1 buah, tomat 3 buah yang sedang, lalu wortel 2 buah. Ya, begini. Lalu ada kecap, ada saus lada hitam, ada lada dan garam. Dan ini mentega. Ya, mentega terserah pakai apa saja, karena namanya juga oseng-oseng makaroni mentega, jadi harus pakai mentega. Mentega bikin oseng-oseng kita menjadi sangat gurih. Ya, pertama-tama kita mendidihkan air. Setelah airnya mendidih, kita masukkan makaroninya. Biasanya saya tambahkan minyak, ya, minyak, terserah minyak apa, merek apa yang teman-teman pakai, 2 sendok, supaya makaroninya tidak lengket ketika matang dan diangkat. Setelah airnya mendidih, ya, kita kasih makaroninya. Ya, ini airnya sudah mendidih, kita beri makaroninya. Kita masukkan makaroninya. Ini agak lama teman-teman, biasanya agak lama, sehingga sambil menunggu makaroni ini masak, kita siapkan bahan-bahan lain yang tadi sebelum saya iris ya. Ya, ini daging tadi filet dagingnya 1/4 kilo, daging ayam belum saya iris-iris tadi, sekarang kita iris-iris saja. Ya, iris-iris seperti ini aja, kotak-kotak seperti ini. Lalu paprikanya tadi saya juga belum iris, sehingga kita baru iris sekarang. Nanti ini diiris kotak-kotak ya teman-teman. Waktu menumis paprikanya tidak boleh sampai terlalu masak, dia harus masih garing-garing gitu, enak. Kalau sampai lembek sudah tidak enak lagi paprikanya. Paprika jadi sayur seperti itu, jadi sayur atau buah yang ada di dalam menu kita. Ya, ini makaroninya sudah matang, sudah membengkak ya, sudah besar, 2 kali lipat dari waktu dia masih kering. Kita angkat. Sekarang kentangnya kita goreng. Kentangnya tidak usah dikasih bumbu apa-apa, tidak usah garam, tidak usah.
Karena nanti waktu kita kasih sausnya sudah sangat berbumbu, supaya jangan tumpang tindih dan jadi keasinan lagi. Ya, ini sudah mendidih, sudah matang, cukup coklat, kentangnya kita angkat. Sekarang kita mulai menumis ya. Waktu menumis kita bumbu-bumbu kita pakai minyak aja. Ini kentangnya sudah digoreng, ini makaroninya sudah masak, telur puyuhnya juga sudah masak, bumbu-bumbunya sudah siap, kita mulai menumis. Kita pakai minyak saja dulu sedikit, nanti menteganya kita kasih kemudian supaya lebih gurih. Ya, ini supaya juga lebih praktis, bumbu-bumbu digoreng dengan minyak saja. Ya, ini bawang putih, bawang merah lebih dahulu. Sampai bawang putih bawang merahnya setengah matang, kita masukkan bawang bombaynya. Dalam setiap oseng-oseng, kalau resepnya saya selalu pakai bawang bombay. Yang membuat oseng-osengnya gurih, enak, itu bawang bombaynya sama bawang putihnya. Jadi harus wajib kalau setiap oseng-oseng pakai bawang bombay. Setelah bawang bombay, bawang putihnya cukup layu, kita masukkan lombok besarnya. Juga wortelnya. Kemudian dagingnya, daging ayam ya teman-teman. Ini kita tumis setelah setengah matang. Nanti kita kasih air supaya dagingnya betul-betul matang. Ya, kita kasih tomatnya setengah aja. Maksudnya supaya tomat ini juga dia bisa hancur dan dia jadi saus. Tomat yang setengahnya lagi nanti dikasih kemudian supaya masih tomatnya tidak hancur, masih tetap besar untuk bisa jadi makan seperti sayur. Ya, kita kasih air supaya dagingnya masak betul, dan juga sausnya juga agak banyak nanti supaya bisa meresap ke telur puyuh, kentang sama makaroninya. Kita kasih lada dan garam. Kalau teman-teman mau pakai penyedap apapun, mungkin yang merek-merek terkenal itu Masako atau Sasa, terserah, tapi saya tidak pakai lagi karena saya sudah pakai kecap dan juga saus lada hitam
itu sudah cukup untuk membuat dia gurih, teman-teman. Apalagi saus lada hitam yang akan kita pakai itu sudah cukup kuat rasanya. Untuk saus lada hitam teman-teman bisa beli langsung di toko. Ada beberapa merek terserah, atau mau pakai lada sendiri juga boleh. Nah, setelah itu kita kasih paprikanya. Paprika kita masak sebentar saja supaya dia kena air panasnya, saus panasnya itu. Kemudian kita kasih telur. Kita oseng-oseng, campur. Biar bumbu meresap ke telurnya juga. Kemudian tomatnya. Ya, tomat ini diharapkan tidak terlalu hancur nanti. Supaya lebih penampilan dari oseng-oseng menjadi bagus dan juga bisa jadi sayur dia. Nah, kita kasih mentega kecapnya. Ini kecapnya 4 sendok, teman-teman. Kalau kurang, teman-teman bisa tambah, tergantung selera masing-masing. Setelah bumbu-bumbu meresap ke telurnya, ya, telur puyuh kan biasanya agak kulit putihnya itu agak keras, sehingga telurnya harus lebih dahulu dari kentang ya. Kemudian kasih kentang, kita oseng-oseng lagi. Bumbu-bumbunya meresap ke kentang dan telur puyuhnya. Daging ayamnya sudah masak tuh, teman-teman, sudah pasti. Ini kita kasih saus lada hitam 3 sendok, 3,5 sendok lah. Kita campur merata ya, teman-teman. Saya selalu memberi bumbunya pada saat sausnya masih banyak supaya sausnya nanti bisa merata, kecap sama saus lada hitamnya merata. Kemudian kita kasih makaroninya. Ya, sausnya masih ada banyak, cukup supaya bisa meresap juga ke makaroninya. Ya, ini makaroninya tadi saya masak. Tidak terlalu lembek ya, teman-teman, supaya ketika dioseng-oseng di sini dia tidak hancur. Masaknya harus pas. Ya, ini teman-teman, sausnya sudah tinggal sedikit, cukup untuk meresap pada makaroni dan bumbu dan bahan yang lain, sehingga betul-betul creamy, teman-teman. Karena kadang-kadang itu telur puyuhnya sebagian juga udah ada yang pecah sehingga tercampur ke sausnya. Nah, terakhir kita kasih mentega, teman-teman. Kenapa kita kasih mentega terakhir? Supaya betul-betul dia menteganya jadi kayak berminyak di oseng-osengnya, dan ketika kita makan betul-betul sangat maknyus, gurih sekali. Menteganya membuat dia betul-betul terasa begitu creamy, teman-teman. Dibanding kalau kita kasih dari awal. Itu satu resep rahasia dari saya, bahwa menteganya, oseng-oseng menteganya kasih terakhir.
Kalau waktu menumis bumbu-bumbu pakai mentega juga boleh. Tapi yang penting pada akhirnya sebelum diangkat harus kasih mentega lagi. Ya. Tadi saya waktu tumis bumbu saya pakai minyak aja. Terakhir baru saya kasih mentega. Nah ini teman-teman, penampilannya seperti ini, sudah masak, sudah tercampur bagus, kita siap untuk hidangkan. Nah teman-teman, ini makaroninya sudah dioseng-oseng, dibalik-balik, tapi makaroninya tidak hancur ya. Jadi teman-teman pilih makaroni dari merek tertentu yang kualitasnya bagus, sehingga kita oseng-oseng dia tidak hancur. Ya kita coba. Enak teman-teman, pas, ini sedap sekali. Tidak perlu lagi dimakan dengan nasi, karena karbonya sudah lengkap. Ada makaroni, ada kentang, lalu proteinnya ada telur puyuh, ada daging ayam, lalu sayur-sayurnya ada wortel, ada paprika, udah lengkap. Tidak usah makan lagi dengan nasi. Ini jadi sarapan atau cemilan pada sore hari juga cocok. Demikianlah teman-teman resep kita hari ini, yaitu oseng-oseng makaroni mentega. Jangan lupa dicoba ya, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di resep lainnya. Dah.